Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kembali kita bersama akan mendengarkan suara kebenaran firman Tuhan melewati channel SDG Kalteng Solidio Gloria Kalimantan Tengah. Biarlah melewati pemberitaan firman yang boleh kita dengarkan bersama pada saat ini akan menuntun serta mengarahkan kehidupan kita. Melewati kuasa Roh Kudus yang bekerja agar kita boleh berjalan pada jalan kebenaran. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini kembali kami datang untuk mendengarkan akan suara firman-Mu. Kami boleh datang dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih karena Engkau telah menjaga, melindungi, serta menuntun langkah hidup kami sampai dengan saat ini. Dan buka hati serta pikiran kami ya Roh Kudus, agar setiap kata yang keluar dari firman ini bukan hanya terdengar di telinga kami, tetapi masuk ke dalam hati, menguatkan iman, menghibur jiwa, menegur dengan kasih serta memperbaharui hidup kami. Jadikan hati kami seperti tanah yang subur, yang siap untuk berakar, bertumbuh dan berbuah lebat untuk kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan pemberitaan firman saat ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesaya pasal 27 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13 diberi judul bagi kita, Kuasa Kristus lebih besar dari Leviatan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pernahkah kita merasa hidup ini seperti ladang penuh dengan duri? Artinya penuh dengan masalah, penuh dengan tekanan, bahkan terasa tak ada harapan. Hari ini kitab Yesaya pasal 27 memberikan kabar baik bagi kita. Allah kita bukan hanya menghukum musuh, tetapi juga menjadi penjaga, penyiram, dan pengumpul umatnya. Seperti seorang petani yang sabar merawat kebun anggurnya, demikian Allah memperlakukan kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita melihat 3 karya Allah dalam nas ini, di mana Ia menghancurkan musuh besar, menumbuhkan kebun anggurnya, dan mengumpulkan umatnya. Melewati bagian yang pertama dalam Yesaya pasal 27 ayat yang pertama, Allah menghancurkan musuh besar. Yesaya berkata, Tuhan dengan pedangnya yang besar dan kuat akan menghukum Leviatan, naga di laut. Di sini Leviatan melambangkan kekuatan jahat, kuasa dosa dan segala hal yang menakutkan umat Allah. Dan bagi kita sekarang Leviatan bisa berarti rasa takut, kecanduan, bahkan dosa yang menjerat atau pergumulan yang terasa mustahil untuk dilawan. Tetapi berita besar bagi kita adalah Allah sendiri yang turun tangan. Firman dan kuasanya menghancurkan kuasa kegelapan. Melewati perjanjian baru akan meneguhkan hal ini. Kita boleh melihat di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-8. Anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ada anak kecil yang dikejar anjing besar. Ia berlari ketakutan, tetapi tiba-tiba ayahnya datang dengan gagah mengusir anjing itu dan mengangkat anaknya. Anak itu aman karena sang ayah lebih kuat dari anjing. Begitu juga kita. Ketika kuasa jahat mengejar kita, Bapa Surgawi turun tangan dan melindungi kita dengan pedang firman-Nya. Bagian yang kedua di dalam Yesaya pasal 27 ayat yang kedua hingga ayat yang ke-6. Allah merawat kebun anggurnya. Setelah gambaran peperangan, Yesaya menampilkan kontras indah. Kebun anggur yang dijaga dan disiram oleh Tuhan. Israel dulu sering gagal berbuah. Bisa kita lihat pada Yesaya ayatnya yang ke-5. Tetapi Allah tidak menyerah. Ia merawat kebun anggurnya dengan setia. Yang kedua, ia berkata, melewati ayat yang ketiga, siang malam aku menjaganya. Ini kasih Allah. Ia tidak pernah lelah merawat umatnya.
Hasilnya dapat kita lihat pada ayat yang ke-6. Yakub akan berakar, Israel akan bertunas dan berkembang, dan memenuhi bumi dengan hasilnya. Dalam Kristus kita adalah kebun anggur Allah yang dipelihara oleh Roh Kudus. Dan Yesus berkata melewati Yohanes pasal 15 ayat yang ke-5. Akulah pokok anggur yang benar. Barang siapa tinggal di dalam aku, ia berbuah banyak. Seorang petani di desa punya kebun kecil. Ia tidak pernah lupa menyiram, memberi pupuk, bahkan berbicara dengan tanamannya. Tetangganya heran, "Mengapa kau begitu telaten?" Petani itu tersenyum, "Karena aku ingin mereka berbuah manis. Demikian juga Allah memperlakukan kita. Ia tidak bosan, bahkan setiap hari mengurus kita agar berbuah manis dalam kasih, sukacita, dan damai sejahtera." Bagian yang ketiga melewati Yesaya pasal 27 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-11. Teguran Allah yang memurnikan. Yesaya di sini menegaskan bahwa hukuman Allah bertujuan untuk menghapus dosa, bukan menghancurkan umat. Ayat yang ke-9 berkata, dosa Yakub dihapus dengan cara berhala-berhala dihancurkan. Itu artinya bahwa Allah membersihkan hidup umat dari hal-hal yang menggantikan dia. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-6 berkata, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, di mana teguran adalah tanda kasih bukan kebencian. Seorang ayah melihat anaknya bermain dengan pisau tajam. Sang ayah segera merebut pisau itu. Anak marah dan menangis, merasa bahwa ayahnya jahat. Tetapi sebenarnya sang ayah menyelamatkan anaknya dari bahaya. Demikian pula ketika Allah menegur atau merebut sesuatu dari hidup kita. Itu bukan karena ia benci, melainkan karena ia melindungi kita dari kerusakan yang lebih besar. Bagian yang keempat melewati Yesaya pasal 27 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-13. Bagian akhir menggambarkan Allah yang mengirik dan mengumpulkan umatnya satu persatu. Di sini tidak ada yang terlupakan. Setiap orang dikumpulkan, bahkan mereka yang jauh di Asyur dan Mesir. Sangkakala ditiup, tanda sukacita besar, dan umat datang menyembah Allah di Yerusalem. Perjanjian baru menegaskan janji ini dalam Matius pasal 24 ayat 31. Mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Seorang ibu yang anaknya merantau jauh, ia selalu menunggu di depan rumah, menantikan suara kendaraan yang berhenti. Ketika anak itu pulang, sang ibu berlari memeluknya dengan air mata sukacita. Begitulah Allah menantikan setiap kita untuk kembali, bahkan dari tempat yang paling jauh. Tidak ada yang terlalu jauh dari panggilan kasih-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari Yesaya pasal 27 ini kita belajar bahwa yang pertama, Allah lebih besar dari semua musuh kita. Jadi jangan takut, sebab kuasa Kristus lebih besar dari Leviatan manapun. Yang kedua, hidup kita adalah kebun anggur Allah. Biarkan firman dan roh-Nya menyirami hati kita agar kita berbuah manis. Yang ketiga, teguran Allah adalah bukti kasih. Terimalah didikannya, karena itu akan memurnikan kita dari dosa. Bagian yang keempat, Allah tidak melupakan satupun dari kita. Ia akan mengumpulkan kita satu persatu, hingga kelak kita menyembah bersama di hadapan-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesaya pasal 27 ini meneguhkan kita bahwa Allah adalah Allah yang mengalahkan musuh, menumbuhkan kita, memurnikan kita, dan mengumpulkan kita kembali. Mari kita hidup sebagai kebun anggur Allah yang berakar di dalam Kristus, bertunas dalam pengharapan, dan berbuah lebat di dalam kasih. Kalau Allah sanggup menghancurkan Leviatan,
Ia juga sanggup menghancurkan dosa dan ketakutan kita. Kalau Ia merawat kebun anggurnya, Ia pun pasti akan merawat hidup kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kembali kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu pada saat ini. Engkau adalah Allah yang berperang bagi kami, merawat kami bagaikan kebun anggur, menegur kami untuk memurnikan dan mengumpulkan kami satu persatu. Tolong kami ya Tuhan, agar kami tinggal di dalam Kristus, berakar kuat, bertunas dalam pengharapan, dan berbuah di dalam kasih. Ajarlah kami menerima teguran-Mu dengan rendah hati dan hidup di dalam pengharapan bahwa suatu hari nanti kami akan berkumpul di hadapan-Mu, menyembah bersama di dalam sukacita yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.